Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa di video pembelajaran akidah akhlak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tentang adab bersin dan menguap. Tahukah kamu apa itu bersin? Bersin adalah ketika udara dari hidung dan mulut keluar secara tiba-tiba dan disertai sedikit percikan air. Bersin terjadi ketika kita menghirup debu atau ketika kita sakit flu atau pilek. Bersin adalah rahmat Allah yang harus kita syukuri. Hendaknya setelah bersin, kita mengucapkan kalimat hamdalah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan hamdalah berarti kita bersyukur dengan memuji Allah atas segala rahmat yang telah diberikannya. Saat bersin, ada adab yang perlu kita lakukan. Adab bagi orang yang bersin, yaitu saat bersin, usahakan untuk menutup hidung dan mulut dengan tisu atau telapak tangan. Tujuannya agar air percikan yang keluar dari hidung atau mulut kita itu tidak menyebar. Kemudian, memalingkan muka ke arah kiri atau bawah. Saat bersin, kita harus menutup mulut dan hidung supaya suara bersin kita itu tidak terlalu keras. Setelah bersin, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bila tanganmu terkena percikan air, maka hendaknya kamu segera mencucinya. Adab orang yang mendengarkan bersin. Saat mendengarkan orang lain bersin, hendaknya kita mendoakannya. Jika yang bersin laki-laki, maka doanya adalah Ya harmukallah. Sedangkan bila yang bersin adalah perempuan, doanya adalah Ya harmukallah. Kemudian jawabnya adalah Yahdikumullah. Anak-anak, saat ada teman kita yang sedang bersin, kita tidak boleh menghina atau menertawakan. Sebab menertawakan dan menghina orang yang bersin termasuk perbuatan tercela yang harus kita hindari. Di sini, Bu Guru akan mencontohkan Hasan namanya. Hasan bersikap sopan. Sebelum bersin, ia berpindah tempat supaya tidak mengganggu orang lain. Saat bersin, Hasan menutup mulutnya dengan tangan supaya tidak terdengar keras. Lalu Hasan mencuci tangannya supaya bersih kembali. Yang selanjutnya adalah adab menguap. Saat mengantuk, biasanya kita akan menguap. Menguap itu adalah hal yang alamiah, artinya bersifat wajar atau biasa terjadi. Rasulullah SAW selalu meninggalkan perbuatan menguap pada saat sholat. Akhlak Rasulullah SAW tersebut harus diteladani. Menguap tidak membatalkan sholat, namun dianggap hal yang tidak pantas dilakukan. Hal itu dapat menjauhkan dari kekhusyuan sholat. Berikut ini adalah
adab menguap yang telah diatur dalam Islam. Yang pertama, menutup mulut dengan tangan. Saat menguap, kita harus menutup mulut menggunakan tangan. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendak menutup mulut dengan tangan, karena setan akan masuk ke dalam mulut yang terbuka. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, tidak mengeluarkan suara "hah". Saat menguap, usahakan jangan sampai terdengar suara "hah", karena hal itu dianggap tidak pantas. Oleh sebab itu, kita harus menghindarinya. Yang selanjutnya, tidak mengeraskan suara. Mengeraskan suara ketika menguap harus dihindari. Hal ini dilakukan agar orang yang ada di dekat kita tidak mendengar suara menguap. Ketiga hal di atas adalah adab saat menguap yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.